Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan manfaat dan cara mengupdate Pi Network dan juga Pi Browser dengan benar. Jadi seperti apakah manfaat dan cara mengupdate akun Pi Network dan juga Pi Browser dengan benar? Simak terus channel ini sebab sesaat lagi saya akan membahas terkait hal tersebut. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share. Sekali lagi bagi Anda yang menyukai konten ini jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memberikan informasi-informasi yang ter-up-to-date dan yang bermanfaat. Baik, kita langsung saja masuk pada pembahasan kita terkait dengan manfaat dan cara mengupdate akun Pi Network dan juga Pi Browser dengan benar. Terkait dengan cara mengupdate akun Pi Network dan juga Pi Browser dengan benar, nanti saya akan bahas di bagian terakhir dari video ini. Sebelumnya kita bahas secara garis besar tentang manfaat dari mengupdate aplikasi di Android kita masing-masing. Saat kita membuka notifikasi di Android, ternyata yang muncul adalah pemberitahuan adanya update terbaru dari berbagai macam game dan aplikasi yang ada di HP Android kamu. Ya, kalau pemberitahuannya cuma sekali saja, ini hampir setiap hari selalu saja notifikasi untuk melakukan update aplikasi. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, terkadang ada yang tidak mengindahkan, tidak merespon, tidak mempedulikan jika ada pemberitahuan tentang notifikasi melakukan pembaharuan atau update aplikasi. Bahkan ada yang mengatakan kok barusan beberapa hari lalu diupdate, tetapi hari ini muncul lagi updatean terbaru atau diminta lagi untuk mengupdate terbaru. Seperti hal ini pernah terjadi juga di aplikasi Pi Network atau Pi Browser. Barusan diupdate, tetapi selang beberapa hari kemudian diminta lagi untuk mengupdate aplikasi Pi Network atau Pi Browser yang versi terbarunya. Jadi sebenarnya apa sih fungsi update pada Android kita? Apa yang akan terjadi apabila kita tidak pernah melakukan pembaharuan aplikasi dan game ataupun game di Android? Apakah nantinya handphone atau Android kita akan mengalami error ataukah bagaimana? Ada berbagai macam alasan kenapa harus diupdate aplikasi di Android kita. Salah satu di antaranya adalah agar kita bisa mendapatkan berbagai macam fitur dan menu terbaru dari aplikasi atau game tersebut yang tidak ada di versi yang lama. Selain itu, apabila di versi yang lama kita sering mengalami masalah saat menjalankan aplikasi tersebut, nah di versi terbaru inilah kemungkinan besar ada perbaikan, sehingga nantinya ketika kita menjalankan aplikasi tersebut, tidak ada lagi atau tanpa ada lagi mengalami masalah-masalah. Fungsi update aplikasi pada Android adalah masalah compatible. Jadi fungsi update aplikasi pada Android, fungsi lainnya adalah masalah compatible atau tidaknya aplikasi tersebut dengan sebuah device atau handphone. Jangan heran apabila kamu bakal menemukan sebuah aplikasi Android selalu ada pembaharuan. Baru 1 minggu diperbaharui, sudah ada lagi update terbaru. Jadi jangan heran jika kita menemukan bahwa aplikasi ini baru saja diperbaharui, tetapi selang beberapa hari atau baru seminggu muncul lagi permintaan untuk update ke versi yang terbaru.
Ini bisa disebabkan karena aplikasi tersebut sedang meningkatkan kompatibilitasnya dengan berbagai macam device yang sebelumnya tidak didukung. Masalah keamanan juga menjadi poin penting dari fungsi pembaharuan pada Android. Jadi, fungsi dari pembaharuan aplikasi itu, fungsi lainnya juga adalah mengenai masalah keamanan. Yups, di versi lama aplikasi yang kamu pakai mungkin saja ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya update atau pembaharuan aplikasi terbaru, maka celah tersebut kemungkinan ditambal atau dihilangkan di versi yang terbaru. Jadi mungkin di versi lama ada celah keamanan yang mungkin bisa dibobol, bisa dimasuki, bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti para hacker. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan dari atau pihak atau vendor atau developer dari aplikasi tersebut untuk memperbaharui ke versi terbarunya agar celah keamanan tersebut bisa ditutupi, sehingga itu menutup celah untuk para hacker atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. So, demi keamanan saat menggunakan aplikasi tersebut, sebaiknya memang kita melakukan proses update setiap kali ada pembaharuan terbaru. Secara default, Android memang melakukan pembaharuan otomatis terhadap aplikasi atau game yang ada di HP Android kamu, terutama apabila kamu terkoneksi dengan Wi-Fi. Namun apabila kamu ingin secara manual melakukan proses update, tenang saja, bisa kok melakukan setting Android agar tidak update otomatis, sehingga nantinya proses update hanya bisa dilakukan atas seizin dan sesuai dengan kemauan kamu. Langkah ini memang bisa menghemat kuota internet di handphone Android kamu. Jadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman, gambaran singkat mengenai manfaat dari melakukan update atau pembaharuan aplikasi di handphone kita masing-masing. Jadi terkadang ada yang selama ini tidak menghiraukan atau bahkan tidak menganggap penting tentang manfaat dari pembaharuan aplikasi. Mudah-mudahan lewat penjelasan garis besarnya ini bisa sedikit memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu bahwa seperti inilah manfaat dari aplikasi tersebut diperbaharui. Bahkan hanya selang beberapa hari kita diminta untuk melakukan lagi pembaharuan. Ternyata seperti ini manfaatnya. Baik, berikut ini saya akan memberikan mengenai gambaran cara mengupdate aplikasi Pi Network dan juga Pi Browser dengan benar. Simak baik-baik ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kita masuk ke aplikasi Pi Network. Jadi saya akan memberikan gambaran singkat tentang bagaimana cara mengupdate aplikasi Pi Network dan Pi Browser dengan benar. Jadi seperti ini ada teman-teman sekalian. Kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi. Mohon bersabar ya. Ya, jadi untuk memastikan bahwa aplikasi saya sudah diupdate ke versi yang terbaru adalah Bapak Ibu teman-teman geser ke
klik 3 garis di sudut kiri atas, diklik, kemudian digeser ke bagian yang paling bawah, paling akhir paling bawah. Bapak Ibu melihat ada tulisan V1.32.0 dalam kurung 57 slash atau garis miring W tutup kurung. Ini versi aplikasi Pi Network saya yang versi terbaru, dalam artian bahwa saya sudah melakukan update. Kalau sebelumnya adalah versi 1.30, maka tulisannya akan V1.30.0. Tetapi karena saya sudah mengupdate ke versi terbaru, yaitu versi 1.32, maka tulisan atau keterangan di bawah ini berubah menjadi V1.32.0. Seperti itu, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, cara untuk mengupdate-nya adalah, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian bahwa jangan sekali-kali menguninstall aplikasi Pi Network. Jika Bapak Ibu ingin mengupdate atau memperbaharui aplikasi Pi Network, jika ada penyampaian dari moderator bahwa silakan mengupdate aplikasi Pi Network, jika Bapak Ibu teman-teman ingin mengupdate, memperbaharui aplikasi, jangan sekali-kali menghapus aplikasi Pi Network dari HP Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai ada pemahaman dalam benak kita bahwa ketika mau mengupdate atau memperbaharui aplikasi, berarti aplikasi yang lamanya harus dihapus terlebih dahulu. Itu salah. Itu pemahaman yang keliru, itu yang salah. Jadi jika Bapak Ibu teman-teman sekalian ingin memperbaharui aplikasi ke versi yang terbaru, maka caranya adalah tidak perlu menghapus aplikasi yang ingin diperbaharui atau yang ingin diupdate. Tidak perlu, biarkan saja aplikasinya. Sekarang saya coba untuk mengupdate aplikasi Pi Network, maka saya biarkan saja aplikasi Pi Network saya seperti ini. Seperti yang ada di tampilan layar HP saya ini, saya biarkan saja. Dan langkah selanjutnya adalah saya masuk ke Play Store. Saya langsung masuk ke Play Store. Saya ketik di pencariannya, saya ketik Pi Network. Pi Network. Jadi kita langsung masuk ke Play Store dan ketik Pi Network. Nah, ketika Bapak Ibu, tampilannya seperti ini ketika kita mengetik Pi Network di Play Store, tampilannya seperti ini. Jika memang ada pemberitahuan atau perintah untuk update, maka nanti tampilannya adalah, kalau di sini Bapak Ibu teman-teman sekalian lihat, di sini kan ada di sudut kanan atas di dalam kotak biru, blok biru ini ada tulisan buka. Ini karena saya sudah mengupdate ke versi terbaru, ke versi 1.32.0. Kalau sebelumnya saya masih di versi lama, yaitu 1.30, maka di sini akan muncul tulisan di blok biru, blok hijau ini, maaf, di blok hijau ini akan tertulis update. Jika tertulis update di blok hijau, di kotak blok hijau ini tertulis update, maka caranya adalah kita tinggal klik saja tulisan update di kotak blok hijau ini. Klik saja tulisan update. Jika aplikasi Pi Network Bapak Ibu teman-teman belum diupdate, maka ketika Bapak Ibu teman-teman masuk ke Play Store dan ketik Pi Network, tampilannya seperti ini, maka di sudut kanan atas di kotak blok hijau ini akan tertulis update. Itu berarti aplikasi tersebut minta
kita untuk segera melakukan update atau pembaharuan aplikasi. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ketika muncul tulisan update di blok kotak hijau ini, maka tinggal diklik saja tulisan update tersebut. Jadi tinggal diklik tulisan update tersebut, nanti dia akan mendownload ulang aplikasi tersebut sampai dengan full. Setelah full nanti dia akan muncul tulisan buka. Jadi berganti tulisan buka di blok hijau, kotak blok hijau ini akan muncul tulisan buka seperti ini. Itu tandanya bahwa aplikasinya sudah dalam versi yang terbaru. Jadi seperti tinggal diklik saja buka, atau tidak Bapak Ibu teman-teman sekalian tinggal kembali ke layar sebelumnya, tinggal klik saja aplikasinya Pi Network. Setelah diklik, untuk melihat bahwa versi aplikasi saya sudah yang terbaru, tinggal diklik masuk. Lalu caranya yaitu klik 3 garis di sudut kiri atas, lalu dilihat yang di bagian paling bawah, sudah V1.32, sebelumnya V1.30. Berarti sekarang sudah versi yang terbaru ke 1.32. Dan cara kedua untuk melihat bahwa mengecek bahwa aplikasi saya sudah diupdate adalah klik pada aplikasi Pi Network, diklik lalu ditahan, klik tahan sampai muncul 3 notifikasi seperti ini, 3 menu seperti ini, yaitu berbagi, info aplikasi, dan juga uninstall. Maka kita klik yang tengahnya, yaitu info aplikasi, untuk mengecek bahwa aplikasi Pi Network saya ini sudah berada pada versi yang terbaru, yaitu klik info aplikasinya. Nah, di sini bisa terlihat jelas Pi versi 1.32.0. Ini berarti versi yang terbaru yang sudah diperbaharui barusan. Jadi seperti itu. Ada 2 cara untuk mengecek aplikasi kita bahwa ini sudah versi yang terbaru. Jadi selain masuk ke aplikasinya, klik garis 3 di sudut kiri atas, lalu lihat di daftar menu yang paling bawah. Cara kedua adalah klik tahan di aplikasi. Klik tahan di aplikasi, lalu klik info aplikasi. Nah, di situ akan muncul tulisan versi terbaru sekarang. Seperti itu. Begitupun juga dengan Pi Browser, itu pun caranya yang sama seperti Pi Network tadi. Cara untuk mengupdate aplikasi Pi Browser itu langkah-langkahnya sama, yaitu langsung saja masuk ke Play Store. Jangan menghapus aplikasi Pi Browser. Banyak pioneers yang salah paham ketika diminta untuk memperbaharui aplikasi Pi Network atau Pi Browsernya, dia menghapus aplikasinya. Itu langkah yang salah, cara yang salah, yang sangat tidak dianjurkan. Jadi cara yang benar adalah biarkan saja aplikasi yang sudah ada di layar HP Anda, aplikasi Pi Network atau Pi Browser, biarkan saja demikian. Kita langsung masuk ke Play Store, lalu ketik. Jika ingin mengupdate Pi Browser, tinggal ketik Pi Browser. Maka di sudut kanan atas di kotak hijau itu, jika ada perintah update, maka akan tertulis update. Kita tinggal klik update itu. Langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan dengan aplikasi Pi Network tadi. Langkahnya sama saja, seperti itu. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu teman-teman pioneers Pi Network sekalian. Jika ingin mengupdate sebuah aplikasi, langkahnya sama. Aplikasi apapun. Jadi selain Pi Network, Pi Browser, apapun, jika ingin mengupdate, jangan sekali-kali menghapus aplikasi itu. Perlu diingat ini. Jadi biarkan saja aplikasinya itu ada di layar HP kita. Kita langsung masuk ke Play Store. Langsung klik saja nama aplikasi yang ingin diupdate.
Kalau ada perintah update, maka di sudut kanan atas di kotak blok hijau itu, kotak yang hijau itu, dia akan tertulis update. Tinggal klik update, dia akan download ulang kembali aplikasi itu. Setelah downloadnya selesai, maka dia akan muncul tulisan buka. Maka tinggal diklik buka atau tidak, kembali ke layar HP sebelumnya, klik masuk ke aplikasinya. Di situ cara mengecek bahwa aplikasi saya sudah terupdate ke versi yang terbaru adalah lewat dua cara tadi, yaitu masuk ke aplikasinya. Kalau mau cek Pi Network, tinggal masuk ke aplikasi Pi Network, klik di sudut kiri atas, atau tidak klik tahan di aplikasi seperti yang sudah saya tunjukkan. Klik tahan di aplikasi, klik info aplikasi. Di situ akan ditunjukkan bahwa aplikasi saya sudah versi yang terbaru. Seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Semoga penjelasan saya pada kesempatan kali ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian tentang bagaimana manfaat dan cara mengupdate aplikasi Pi Network dan Pi Browser dengan benar. Saya berharap Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini dan bisa diteruskan kepada teman-teman atau referral Bapak Ibu teman-teman sekalian. Baik, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan yang ter-up to date. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.